Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share band Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan kita. Iman memiliki rumah, kemunafikan juga memiliki rumah. Sedangkan rumah Bani Mukarrin termasuk salah satu rumah iman, Abdullah bin Mas'ud. Kabilah Muzainah membuat perumahan bagi penduduknya berdekatan dengan kota Yatsrib yang berada pada tepi jalan yang melintas antara Madinah dan Mekah. Saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, kabar tentang beliau sampai ke perkampungan Muzainah lewat orang yang lalu lalang di sana. Tidak ada satu kabar pun tentang beliau yang sampai kepada mereka, kecuali kabar yang baik saja. Pada suatu petang, pemimpin kabilah ini yang bernama Anen Umen bin Mukarrin al-Muzani sedang duduk bersama para sahabat dan para pembesar kabilahnya. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, tidak ada yang kita ketahui tentang Muhammad kecuali kebaikan saja. Tiada yang kita dengarkan tentangnya selain kasih sayang, kebaikan dan keadilan. Mengapa kita masih berleha-leha, sedang banyak manusia yang bersegera untuk menjumpainya?" Kemudian ia meneruskan, "Aku telah berniat akan mendatanginya esok hari. Siapa yang ingin berangkat bersamaku, maka bersiaplah." Apa yang diucapkan Nu'man begitu membekas pada diri kaumnya. Pada pagi harinya, ia menjumpai sahabatnya yang berjumlah 10 orang, 400 orang penunggang kuda dari suku Muzainah yang telah siap untuk berangkat bersamanya ke Yatsrib demi menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan diri masuk ke dalam agama Allah. Namun Anen Nu'man merasa malu untuk membawa rombongan yang begitu banyak datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa membawa apa-apa untuk beliau dan kaum muslimin sebagai oleh-oleh. Akan tetapi kemarau yang panjang yang terjadi di daerah Muzainah telah menyebabkan tidak ada hasil ternak dan sawah yang tersisa dan dapat dibawa sebagai hadiah. Maka Anen Nu'man bersama para sahabatnya mulai mengumpulkan apa saja yang ada di rumah mereka. Akhirnya mereka mengumpulkan apa yang tersisa dari apa yang mereka miliki. Mereka mengumpulkannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia mengumumkan bahwa dirinya dan rombongannya menyatakan masuk ke dalam Islam di hadapan Rasul. Kota Yatsrib menjadi gempar dari ujung kota ke ujung lainnya karena merasa bahagia dengan Islamnya Anen Umen bin Mukarrin dan para sahabatnya. Karena tidak ada satu rumah pun dari rumah-rumah bangsa Arab yang telah masuk Islam 10 anggotanya yang semuanya adalah saudara kandung berasal dari satu bapak dan mereka membawa 400 penunggang kuda bersama mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam amat senang dengan masuknya Anen Umen ke dalam agama Islam. Allah pun menerima pemberian Anen Umen dan menurunkan sebuah ayat yang berbunyi, "Dan di antara orang-orang Badu itu, ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah, itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat, surga-Nya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat At-Taubah 9:99. Nu'man bin Mukarrin bergabung di bawah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia mengikuti semua peperangan yang Rasul lakukan tanpa pernah terlewatkan satupun juga. Saat kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq,
En-Umen dan kaumnya dari Bani Musainah mendukung Abu Bakar sepenuhnya dan itu berdampak penting untuk menumpas para manusia yang kembali murtad. Saat kekhalifahan berpindah kepada Umar Al-Faruq, En-Umen bin Mukarrin memiliki posisi yang senantiasa diingat oleh sejarah dengan pujian dan sanjungan. Sebelum terjadinya Perang Al-Qadisiyah 65, Sa'd bin Abi Waqqas sebagai panglima pasukan muslimin mengirimkan sebuah utusan kepada Kisra Yazdajurt yang dipimpin oleh En-Umen bin Mukarrin agar Kisra mau masuk ke kota Kisra yang bernama Al-Madain. Mereka meminta izin agar dibolehkan masuk dan mereka pun mendapatkan izin tersebut. Kemudian Kisra memanggil seorang penterjemah dan berkata kepadanya, "Tanyakan kepada mereka, apa yang membuat kalian datang ke daerah kami dan hendak memerangi kami? Mungkin kalian ingin menguasai kami, dan berani menyerang kami karena kami tidak pernah memperhitungkan kekuatan kalian. Sehingga kami tidak berkeinginan untuk mengalahkan dan menundukkan kalian." Maka En-Umen bin Mukarrin menoleh kepada rekan-rekannya dan berkata, "Jika kalian memperbolehkan, aku akan menjawabnya. Jika ada di antara kalian yang mau menjawabnya, maka akan aku persilahkan." Para rekannya berkata, "Engkau saja yang berbicara." Kemudian rekan-rekannya melihat ke arah Kisra lalu berkata, "Orang ini yang akan menjadi juru bicara kami, maka dengarkanlah apa yang akan ia katakan." Maka En-Umen memulai pembicaraannya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca syalawat atas nabinya lalu ia berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmatnya kepada kami sehingga ia mengutus seorang Rasul untuk menunjukkan kepada kami kebenaran dan kami diperintahkan untuk melakukan kebenaran. Rasul juga mengajarkan kepada kami tentang keburukan dan beliau melarang kami untuk melakukannya. Rasul menjanjikan kepada kami, jika kami menyukai apa yang ia dakwahkan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kami kebaikan dunia dan akhirat. Tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga Allah menggantikan untuk kami kesempitan menjadi keluasan, kehinaan menjadi kemuliaan, permusuhan menjadi persaudaraan dan kasih sayang. Rasul memerintahkan kami untuk mengajak manusia mendapatkan kebaikan bagi diri mereka, dan kami diperintahkan untuk memulai dari orang-orang terdekat terlebih dahulu. Kami sekarang mengajakmu untuk masuk ke dalam agama kami. Dialah agama yang memperbaiki apa yang telah baik dan menyeru untuk melakukan yang menganggap buruk apa yang telah buruk dan melarang untuk melakukannya. Agama ini akan membuat orang yang memeluknya berpindah dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman dan keadilan. Jika kalian menerima ajakan kami untuk masuk ke dalam Islam, maka kami akan meninggalkan kitabullah kepada kalian dan kami akan tegakkan kehidupan kalian berdasarkan kitab tersebut, supaya kalian dapat menetapkan hukum dengannya. Dan kami pun akan kembali ke daerah kami dan membiarkan kalian tanpa perlu diganggu. Jika kalian tidak mau masuk ke dalam Islam, kami akan mengambil jizyah, upeti, dari kalian dan kami akan memberikan perlindungan untuk kalian. Jika kalian tidak mau membayar jizyah, maka kami akan memerangi kalian. Maka meledaklah amarah Yazdajurt begitu mendengar kalimat tadi. Ia lalu berkata, "Aku belum pernah tahu adanya sebuah umat di muka bumi ini yang lebih celaka dari kalian. Lebih sedikit jumlahnya, amat tercerai-berai, dan paling buruk kondisinya. Kami telah mempercayai urusan penanganan kalian kepada para gubernur daerah agar kalian mau tunduk dan taat kepadaku." Kemudian ia berkata dengan tenang, "Jika kebutuhan hidup yang telah membuat kalian datang ke tempat kami ini, maka kami akan memerintahkan untuk menyiapkan pasokan makanan sehingga daerah kalian tidak kelaparan. Kami juga akan mengirimkan pakaian bagus untuk para pembesar dan pemuka kaum kalian. Dan kami akan menunjuk salah seorang di antara kami untuk menjadi raja yang dapat melindungi kalian." Salah seorang utusan kaum muslimin menjawab dengan nada emosi. Ia berkata, "Kalau saja para utusan dijamin tidak akan dibunuh, pasti aku akan membunuhmu. Bangunlah kalian karena aku tidak membutuhkan apapun dan beritahukanlah kepada panglima kalian bahwa aku diutus kepadanya." Rustum 67 Sehingga aku akan menguburkannya dan menguburkan kalian semua dalam parit Al-Qadisiyah. Untuk dibawakan kantong pasir dan ia berkata kepada para pembantunya,
bawalah kantong pasir ini di atas kepala mereka semua. Giringlah ia di depan kalian sehingga orang-orang menyaksikan sehingga ia keluar dari gerbang ibu kota ini. Maka para pembantu Yazdajur bertanya kepada para utusan muslimin ini, siapakah pemimpin kalian? Maka, Hashim bin Umar segera menjawab, akulah pemimpin mereka. Maka para pembantu raja tadi menaruh kantong pasir di atas kepala Hashim sehingga ia keluar dari kota Al-Madain. Kemudian para pembantu raja membawa Hashim menuju untanya dan mereka juga membawanya untuk kembali ke Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd memberitahukan Hashim bahwa Allah akan menundukkan negeri Persia bagi kaum muslimin, dan debu tanah mereka akan membuat mereka tunduk. Kemudian terjadilah peperangan Al-Qadisiyah. Dan parit-parit di Al-Qadisiyah penuh dengan ribuan bangkai korban. Akan tetapi bangkai-bangkai ini bukan berasal dari pasukan kaum muslimin, akan tetapi mereka adalah para pasukan Kisra. Persia tidak menerima kekalahan mereka di Al-Qadisiyah. Maka mereka mengumpulkan kekuatan dan menyiapkan pasukan. Sehingga jumlah pasukan tersebut mencapai bilangan 150.000 orang para pejuang yang gagah berani. Saat Umar Al-Faruq mendengar berita pasukan musuh yang begitu banyak, ia berniat untuk turun menghadapi bahaya besar ini. Akan tetapi para pemuka kaum muslimin saat itu menolaknya untuk melakukan hal itu. Mereka berpendapat hendaknya Umar mengirimkan seorang panglima yang ia percaya untuk menyelesaikan permasalahan besar ini. Umar lalu berkata, tunjukkanlah kepadaku seseorang yang dapat aku tunjuk menjadi panglima dalam perang ini. Mereka menjawab, engkau lebih tahu tentang tentaramu sendiri. Ya Allah, aku akan menunjuk seorang panglima dari pasukan muslimin yaitu seseorang yang jika kedua pasukan sudah bertemu, ia akan menjadi orang yang lebih cepat dari ujung anak panah, dialah Nu'man bin Muqarrin al-Muzani. Mereka menjawab, ya, dia memang pantas. Umar lalu mengirimkan surat kepadanya yang berbunyi, dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Nu'man bin Muqarrin. Amma ba'du, aku mendapat kabar bahwa ada pasukan bangsa asing yang telah dikumpulkan untuk menghadapi kalian yang kini berada di kota Nahawan. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka berangkatlah dengan perintah, pertolongan Allah bagi kaum muslimin yang menyertaimu. Dan jangan tempatkan mereka di tanah yang tidak rata, karena itu akan menyulitkan mereka. Sebab seorang muslim lebih aku cintai daripada 100.000 dinar. Wassalamu'alaika. Nu'man berangkat bersama pasukannya untuk berhadapan dengan musuh. Ia mengutus beberapa orang penunggang kuda di depannya untuk membuka jalan. Saat para penunggang kuda ini mendekat ke kota Nahawan, maka kuda-kuda mereka berhenti. Lalu mereka menyentak kuda mereka untuk berlari, namun kuda-kuda tadi tetap saja diam di tempatnya. Maka mereka pun turun dari punggung kuda untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Rupanya mereka mendapati pada kaki-kaki kuda terdapat serpisan besi yang menyerupai ujung paku. Mereka lalu melemparkan pandangan ke tanah dan ternyata rupanya Persia telah menabarkan duri besi pada jalan yang menuju kota Nahawan. Itu mereka gunakan untuk melukai para penunggang kuda dan pasukan berjalan, infanteri, untuk menghalang mereka tiba di Nahawan. Para penunggang kuda lalu memberitahukan Nu'man apa yang telah mereka lihat. Mereka meminta Nu'man untuk berpendapat dalam masalah ini. Maka Nu'man memerintahkan mereka untuk tetap berada di tempat mereka. Serta agar mereka menyalakan api pada malam hari agar pihak musuh pura-pura takut di hadapan musuh, dan merasa takut kala agar para musuh mau mengejar mereka dan menyingkirkan duri besi yang telah mereka tanam di jalanan, dan taktik ini ternyata dapat memperdaya bangsa Persia. Begitu mereka melihat pasukan muslimin seperti ketakutan di hadapan mereka, maka mereka mengirimkan beberapa tentara mereka untuk membersihkan jalan. Maka pasukan muslimin dapat menyerang mereka dan menguasai jalan tersebut. Nu'man bin Muqarrin berkemah di pinggiran kota Nahawan, dan ia bertekad untuk membuat serangan yang mengejutkan bagi musuhnya. Ia berkata kepada pasukannya, aku akan bertakbir sebanyak 3 kali. Jika aku bertakbir pada kali pertama, maka yang belum siap,
Bersiaplah. Jika aku bertakbir untuk yang kedua kali, maka masing-masing harus menyiapkan senjatanya. Jika aku bertakbir untuk yang ketiga kali, itu berarti aku mulai menyerang musuh-musuh Allah, dan kalian harus mengikutiku. Nu'man bin Muqarrin meneriakkan ketiga takbirnya. Ia merangsek ke barisan musuh seolah ia seekor singa yang menerkam. Di belakangnya, pasukan muslimin mengalir bagaikan air. Maka terjadilah antara dua belah pihak sebuah peperangan yang begitu sengit dan jarang terjadi sepanjang sejarah. Pasukan Persia amat terpecah dengan barisan yang tanpa komando lagi. Korban dari pihak Persia memenuhi semua daratan dan pegunungan. Darah mereka membasahi semua jalan dan gang. Kuda Nu'man tergelincir oleh darah sehingga ia tewas. Nu'man terluka serius karenanya. Saudaranya segera merebut panji dari tangannya kemudian menutup jasadnya dengan selendang yang ia bawa. Saudaranya tadi menyembunyikan berita kematian Nu'man kepada telah diraih oleh pihak muslimin yang mereka namakan dengan penaklukan terbesar. Maka para tentara kaum muslimin menanyakan panglima mereka yang gagah berani, Nu'man bin Muqarrin. Maka saudara Nu'man mengangkat selendang yang menutupi jasadnya seraya berkata, "Inilah panglima kalian. Allah telah membuat hatinya tenang dengan penaklukan ini, dan menutup usianya dengan syahadah."